Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang perintah for loop ya, atau pengulangan menggunakan for di Python. Setelah sebelumnya kita belajar tentang menggunakan while ya, di video kali ini kita akan pelajari tentang for loop. Apa itu for ya? Bedanya dengan while, jika while kita harus mendefinisikan syaratnya seperti ini. Dimana jika syaratnya bernilai true atau masih terpenuhi, maka perulangan dari while ini akan terus berlanjut. Tapi jika syaratnya sudah tidak terpenuhi, maka pengulangan ini akan berhenti. Nah, berbeda dengan for, jika for ini biasa dipakai untuk melakukan pengecekan terhadap nilai collection. Ya, seperti yang kita tahu, collection itu diantaranya ada list, tuple, dictionary, set ya, dan juga tidak terkecuali string ya. Nanti kita akan bikin satu kasus tersendiri. Oke, kita akan bikin satu file di sini ya. Kita beri nama yaitu for.py seperti ini. Nah, penulisan for ini cukup simpel ya. Kita hanya perlu menuliskan keywordnya yaitu for, kemudian variabel penampungnya apa, kemudian operator in ya untuk melakukan pengecekan, dan kemudian kita masukkan nilai intinya ya. Dan dimana biasanya ini diisi dengan collection. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita print gitu ya. Masukkan kodenya gitu, apa yang ingin kita eksekusi di pernyataan for ini. Ya, seperti ini. Oke, kita akan bikin satu kasus ya di sini. Kita akan buat satu variabel yaitu buah seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan nilai collection atau list yaitu dari nama-nama buah. Di antaranya ada mangga, dan kemudian ada jeruk ya, dan kemudian ada buah apel. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ingin mencetak setiap elemen dari list ini, yaitu mangga, jeruk, dan apel. Ya, sebenarnya kita bisa mencetaknya menggunakan indeksnya ya, dimana indeks dari mangga ini 0, jeruk ini 1, apel ini 2, dan seterusnya. Kita bisa melakukannya seperti itu, yaitu print, kita masukkan buah, dan akses indeksnya berapa. 0 untuk mangga, 1 untuk jeruk, dan 2 untuk apel. Tapi kita tidak akan melakukan cara seperti ini. Ini cukup merepotkan ya. Gimana kalau ada banyak sekali elemen? Elemennya ada 100 ya misalkan. Kita harus mencetak atau mengakses indeksnya sampai 100 kali. Itu tidak mungkin gitu ya. Kita bisa melakukannya menggunakan for. For, kemudian variabel apa untuk menampung setiap elemennya. Kemudian kita cek menggunakan operator in, dan kemudian masukkan inti nilainya yaitu collection atau list dari nama buah ini. Oke, kita akan print ke dalam konsol si A ini. Kita lihat, kita tampilkan Python 3 for.py. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menampilkan setiap elemen dari si list ini. Mangga, jeruk, dan apel ya. Kita tidak perlu lagi mengakses indeksnya satu-satu seperti tadi ya. Itu cukup merepotkan. Nah, dengan ini cukup simpel gitu. Oke, kita akan bikin satu kasus lagi ya. Dimana kalau kita ingin mengakses indeks dari setiap list ini. Dimana setiap list ini kan punya indeks ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Gimana cara mengaksesnya gitu. Nah, di Python itu ada fungsi namanya range ya. Range itu ya, kalau kita print ke dalam konsol ya seperti ini, print kemudian range, kita masukkan di parameternya 10. Nah, kita tampilkan. Nah, dia akan menampilkan range dari 0 sampai 10 ya, atau istilahnya itu jangka atau rentang sebuah nilai ya. Kalau kita masukkan di sini 20, dia akan menampilkan rentang nilai dari 0 sampai 20. Nah, kita bisa melakukannya dengan range ini untuk menampilkan indeks dari setiap karakternya. Ya, seperti ini. Kita copy paste. Nah, kita bisa melakukan rentang nilai dari si list ini, di mana totalnya ada 3 elemen atau 3 data ya. Kita masukkan range, kemudian kita hitung total datanya ada berapa menggunakan fungsi len di Python ya. Kemudian kita masukkan si buahnya ke dalam len ini. Nah, kita print ke dalam konsol. Nah, dia akan menampilkan 0, 1, dan juga 2. Dimana setiap angka ini mewakili setiap indeks dari elemennya. Ya, kita bisa menampilkan elemennya ya, seperti ini. Print, kemudian variabelnya buah. Kita masukkan indeksnya yaitu A. Ya, jadi ini lebih dinamis dan juga lebih
Kita lihat, nah, mangga ini indeksnya 0, 1 untuk jeruk, dan 2 untuk apel. Ya, seperti ini. Nah, kemudian, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dengan for ini kita juga bisa melakukan pengecekan terhadap string, ya, atau kita menampilkan setiap karakter dari stringnya. Nah, oke, kita akan bikin satu kasus. Kita akan bikin satu variabel, yaitu contohnya nama. Nah, kita masukkan dengan string yaitu Budi, ya, sebagai contoh ini. Kemudian kita lakukan for terhadap namanya. Kita masukkan variabelnya, ya, digunakan untuk menampung setiap karakter dari si Budi ini. Kita lakukan pengecekan terhadap nama ini dengan in, kemudian nama. Nah, kemudian kita print si karakternya yaitu A. Nah, kemudian kita tampilkan di konsol. Nah, dia akan menampilkan setiap karakter dari si string Budi ini, BUDI, ya, seperti ini. Ini cukup mudah, ya, ketimbang kita harus mengaksesnya satu-satu, ya, seperti ini. Print, kemudian nama, kita akses indeksnya 0, ya. Kita lihat. Oh, sorry, ini variabel nama kita komen, ya. Kita uncomment. Nah, seperti ini. Kita clear dulu. Nah, seperti ini. Dia tampil B. Kita harus menampilkannya sebanyak 4 kali, ya. Seperti ini. 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, kita tampilkan. Nah, dia akan menampilkan setiap karakternya. Ini cukup menyusahkan, ya. Gimana kalau stringnya banyak gitu. Stringnya panjang sampai 100 karakter. Ini cukup merepotkan. Kita bisa menggunakan for loop seperti ini. Nah, untuk for loop ini juga bisa digunakan untuk tipe data dictionary, ya. Oke, bagaimana cara penerapannya? Nah, seperti ini. Kita akan bikin satu variabel, ya. Contohnya data seperti ini, ya. Kita masukkan dictionary itu kan menggunakan kurung curly, ya, seperti ini, yang terdiri dari key dan juga value. Key-nya apa? Key-nya yaitu contoh nama seperti ini. Kita masukkan Budi. Ya, kemudian data yang kedua yaitu usia, ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai integer yaitu 19 contohnya. Nah, kemudian kita lakukan perulangan atau pengecekan, ya, terhadap nilai data ini. Yaitu kita masukkan variabelnya di sini apa, ya? Contohnya A, ya. In, kemudian data. Nah, kita print setiap elemennya, ya. Kita masukkan A. Nah, kita tampilkan di konsol. Nah, dia hanya menampilkan key-nya gitu, ya, kuncinya atau key-nya gitu, nama, usia. Gimana kalau kita ingin menampilkan datanya, Budi dan juga 19. Nah, kita bisa melakukan pengaksesan terhadap datanya menggunakan key yang sudah tersedia ini. Kita masukkan data, nah kemudian masukkan key-nya A, ya, seperti ini. Nah, dia akan menampilkan namanya Budi, usianya 19. Ya, cukup mudah dengan for loop ini, tidak perlu manual. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.